At-Thayyibatu fil hayati. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu, wahai manusia, innallaha thayyibun, Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu hanya menerima sesuatu yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, Allah itu memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan perintah Allah kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah segala makanan yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan berbuatlah yang baik-baik. Inni bima ta'maluna alimu, sesungguhnya saya, kata Allah, mengetahui segala sesuatu yang kamu lakukan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati, makanlah segala yang baik-baik saja, ma razaqnakum, yang telah kami berikan kepadamu. Summa dzakar rajula yutilus safara ash'atha aubaro. Ketika ayat ini disampaikan kepada Rasulullah, dan ada laki-laki yang berada dalam perjalanan yang jauh, ash'afa aubaro, rambutnya penuh dengan debu, yamuddu yadaihi ilas sama, orang ini mengangkat tangannya ke langit, lalu dia berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa ma ta'amuhu haramu, padahal makanannya haram, wa masrabuhu haramu, minumannya juga haram, wa malbasuhu haramu, wa qudiya bil haramu, fa anna yustajabu lidzalik, lalu bagaimana mungkin doanya diijabai? Rawahul Muslim. Ma'anil mufradat. At-thayyibu minal a'mali maka naqalisa lillah, wat thayyibu minal arzaki maktasaba an tariqil halali. Minal a'mali maka naqalisa lillah, segala sesuatu, segala tindakan yang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat thayyibu minal arzaki maktasaba an tariqil halali. Kalau arti kata at-thayyib digunakan dalam pengertian rizki, maka maknanya adalah rezeki yang didapatkan dari cara yang halal. Itu yang namanya thayyib. Ash'atha aubaro, as'atha fi syairi likillati ta'ahuddi biddi hinni wari'ayatihi bitamsyid aubaro min turabin, taswiru an adamil ihtimam bi amrin nafsihi. Ash'asha aubaro itu artinya rambutnya tidak terawat. Aubaro min turabin, penuh dengan debu. Taswiru an adamil ihtimam bi amrin nafsi, itu menunjukkan bahwa ia tidak pernah merawat tubuhnya.
Syarhul hadis. Hunakal alaqatu bainal ibadatillahi wat ta'ami ladzi akalahul ibad. Hadis itu terdapat suatu hubungan antara ibadah yang murni karena Allah dan makanan yang dimakan oleh seseorang hamba. Artinya, ada kaitan antara makanan dengan ibadah. Kalau makanan yang dimakan itu halal, makanan itu murni, makanannya yang jelas-jelas tidak ada unsur haram, nanti ibadahnya itu menjadi lebih khusyuk dan lebih nikmat. Wa minasyurutil batiniyati liqabulil ibadati khulusuma akalna anil haram wasyubhat. Salah satu syarat batiniyah agar amal kita diterima oleh Allah itu adalah makanan yang halal, yang jauh dari haram dan syubhat. Li'anna ibadatina fil haqiqati takunu dalilan lisidqi imanina li rabbana alladhi amarna bi ibadati. Karena sesungguhnya ibadah kita itu sejatinya adalah bukti atau petunjuk tentang ketulusan iman kita kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk beribadah. Wa huwa ar-rabbul ladzi yatasifu bil kamaliyati wal jamaliyah. Dialah Allah, Tuhan yang memiliki sifat sempurna dan indah. Dia mencintai keindahan, jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang haram. Innahu jamilu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Innahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu bagus dan tidak menerima kecuali yang bagus-bagus saja. Wal muskilatul lati yaduru khawlana adamal ihtimam bit ta'ami ladhi akalna. Yang menjadi masalah, kita itu tidak pernah memperhatikan makanan kita, apakah sudah jelas haram atau subhat. Alaina an na'rifa bidikoti mimma son'a. Kita itu harus mengetahui sumber-sumber dari mana kita dapat makanan itu. Amin halalan am haramin. Apakah yang kita pakai itu halal atau haram? Li'annahu yu'thiru ala ibadatina khosatan fi misli hada nazzala minal akhir. Karena sesungguhnya makanan atau penggunaan barang-barang haram itu mempunyai efek negatif terhadap ibadah kita. Al-ihtimamu bil ma'kulat kulilan jiddah. Orang-orang yang memperhatikan makanannya itu sangat jarang sekali. Wadhalika laqad asyar ilainan nabiyyinal mustafa fi haditsil ladzi rawahul Bukhari fi sahihi. Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'uma ukhida minhu aminal halalin am minal harami. Kata Rasulullah, suatu saat nanti akan datang suatu masa yang mana manusia sudah tidak memperdulikan lagi makanan yang ia dapatkan berasal dari mana, apakah itu halal atau haram. Wa ta'atum mimman haramun ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjiyaj'alu. Orang yang memakan harta atau makanan yang haram itu bagaikan bangunan tanpa pondasi. Dia berdiri di atas angan-angan, dan itu mudah untuk dirobohkan. Itu artinya, ibadah kita, meskipun sepertinya sudah bagus, sudah sempurna, tapi kenyataannya itu tidak berarti. Awalan,
adamu ijabati dakwah. Buktinya nanti ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram, doa kita tidak akan diijabah oleh Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ya Sa'ad atib mat'amaka takun mustahabat dakwah. Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, perbaguslah makananmu, perjelaslah makananmu, ambillah yang halal. Takun mustahabat dakwah, engkau akan menjadi orang yang diijabahi oleh Allah. Kata Rasulullah, wa hadal haditsu tatamasya ma'al haditsu sabiq. Dakarahul ladzi tuhaddasa an rajulin ya'kulu wa yashrabul haram summa yadi'u wa fa anna yustajabi. Fandur rahimakullah ila asarin aklal haramin fi man'i ijabah lidua. Hadis di atas ini menunjukkan bahwa ketika makanan itu haram, ketika pakaian itu haram, maka doa itu tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanian, yang kedua, man'u qabulil ibadati kama fil hadis. Yang kedua, tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Man'u qabulil ibadati, jadi ibadah kita itu terhalang. Idza kharajar rajulu hajja binafaqatin thayyibata wa wado'a rijlahu fil gorza fanada labbaik Allahu labbaik nadahu munadi minas sama labbaik wa sa'baik zaduka halalun wa rohilatuka halalun wa hajjuka mabarurun ghairu ma'zur. Wa idza kharaja binafaqatin khabisatin fawado'a rijlahu fil gorzi fanada labbaik Allahu labbaik nadahu manadin minas sama ila labbaika wala sa'daik zaduka haramun wa nafaqatuka haramun wa juga ghairu mabrur. Ada seorang lelaki yang keluar rumah untuk menafkahi keluarganya dengan harta yang halal. Maka apabila dia berdoa kepada Allah, bagaikan doanya haji yang mabrur. Tetapi jika dia mencari nafkah untuk keluarganya dengan cara yang haram, maka doanya akan terhalang. La yaktasibu abadun malan mim haramin fayunfiku minhu fayubarakulahu fi wala yatasaddaku bihi fayataqabbalu min wala yatsrukuhu khalfatuh rihi ilakan nazadahu ilan nar. Justru karena harta itulah yang dapat mengantarkannya ke pintu neraka. Yang ketiga, efek dari memakan makanan yang tidak halal adalah fasadul qalbi, hatinya menjadi rusak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, di dalam jasad kita itu terdapat segumpal darah. Idza saluhal jasadul kullu. Jika segumpal darah itu bagus, maka seluruh jasad kita akan bagus.
Wa idza fasadal jasadu kulluh, dan jika rusak segumpal darah itu, maka rusak seluruh jasad kita. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati.